Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi dengan saya Rosi Triastuti di program Kominfo Newsroom. Pemirsa, sebagai pembuka pada informasi pertama, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah merancang skema baru program jaminan kehilangan pekerjaan. Bagi para korban PHK, diharapkan dapat memanfaatkan program tersebut dan tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Program jaminan hari tua yang tidak diperuntukkan bagi korban PHK. Menuai pertanyaan dari masyarakat akan jaminan sosial apa yang akan diterima oleh korban PHK yang juga merupakan buruh atau pekerja. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri merespon hal tersebut dengan mengungkapkan bahwa saat ini JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan hadir untuk menunjukkan keberpihakan bagi korban PHK. Yang menarik dari JKP adalah pentingnya bantalan jaminan sosial bagi korban PHK. JKP dikatakan hadir terlambat karena memerlukan persiapan dan merapikan peraturan agar adanya rambu bagi Kemenaker dan juga BP Jam Sostek dalam menjalankan program tersebut. JKP hadir untuk memastikan derajat dan martabat bagi pekerja yang terkena PHK agar tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Manfaat yang diperoleh dari JKP yakni manfaat uang tunai selama maksimal 6 bulan, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Kita sekarang memiliki jaminan kehilangan pekerjaan yang memang diperuntukkan bagi korban PHK. Nah, inilah saatnya, momentumnya yang pas untuk benar-benar menata kembali seluruh jaminan sosial yang dapat mengcover setiap siklus bekerja dengan segala risiko yang dihadapi. Tapi kemudian kalau JKP ingin ditolak lagi, maka ini yang gawat ya. Kalau kita punya pemikiran bahwa JKP ini tidak bagus, maka tidak perlu ada JKP. Ini yang bahayanya bagi korban PHK. Untuk informasi kedua, Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Kemenak akan segera menerbitkan sertifikat halal vaksin merah putih. Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham menjelaskan, penerbitan sertifikat halal merupakan ujung dari proses sertifikasi halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kemenak akan segera menerbitkan sertifikat halal vaksin merah putih. Hal ini ditegaskan oleh Kepala BPJPH Muhammad Akil Irham. Menurutnya, penerbitan sertifikat halal untuk vaksin merah putih merupakan ujung dari sertifikasi halal. Berdasarkan Undang-Undang 33 Tahun 2014 dan PP 39 Tahun 2021, sertifikat diterbitkan usai penetapan halal produk oleh audit produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal Komisi Fatwa MUI. BPJPH Kemenak segera terbitkan sertifikat halal menyusul terbitnya penetapan halal MUI untuk vaksin merah putih yang diproduksi PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia. Lebih lanjut, Akil menyatakan dalam proses layanan sertifikasi halal, BPJPH, LPH, dan MUI merupakan satu kesatuan. Ketiganya membentuk relasi dalam layanan sertifikasi halal di Indonesia dan masing-masing memiliki kewenangan yang berbeda dan tidak saling intervensi. Kementerian Pertanian secara resmi membuka vaksin booster sebagai upaya dan kontribusi nyata terhadap negara dalam memulihkan ekonomi nasional dan kesehatan masyarakat. Vaksin booster ini diikuti lebih dari 6.000 peserta yang terdaftar. Kementerian Pertanian secara resmi membuka vaksin booster sebagai upaya dan kontribusi nyata terhadap negara dalam memulihkan ekonomi nasional dan kesehatan masyarakat. Vaksin booster dilaksanakan di kantor utama Kementan Jakarta Selatan. Mentan Syahrul Yassin Limpo mengatakan kegiatan ini akan terus dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 varian Omikron yang tengah melanda seluruh dunia. Terdapat 87 petugas yang dikerahkan dan dalam kegiatan ini dan didatangkan dari rumah sakit mitra dan swasta. Sedangkan vaksin yang digunakan ialah jenis AstraZeneca dan Sinovac. Target sasaran dari kegiatan ini adalah untuk PNS, non-PNS,
Purna Bakti dengan 6.298 peserta terdaftar. Dan kita berharap tentu saja membantu kebijakan-kebijakan negara, dan ini perintah Bapak Presiden agar semua menteri melakukan upaya maksimal untuk mencegah tentu saja COVID, Omikron, dan lain sebagainya. Kesehatan menjadi sangat utama dan penting. Saya berharap ini akan terus kita lakukan, bahkan tidak hanya di Kementan, di pusat, UPTD, Kementan yang berada di semua daerah. Tentu saja kita berharap mengambil langkah seperti yang kita lakukan. Pemirsa, Kemendikbudristek meluncurkan program Merdeka Belajar episode 16. Pada episode ini, Kemendikbudristek mengakselerasi dan meningkatkan pendanaan bagi satuan pendidikan PAUD dan satuan pendidikan kesetaraan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi melakukan akselerasi dan peningkatan pendanaan bagi satuan pendidikan dalam program Merdeka Belajar episode 16. Terobosan ini berhubungan dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dan merupakan kabar gembira bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Kesetaraan. Terdapat 4 pokok kebijakan, diantaranya nilai satuan bantuan dana BOP PAUD untuk sebuah siswa. Namun, saat ini penentuan besaran bantuan BOP PAUD bervariasi, ditentukan dari pendidikan PAUD. Daerah yang lebih sulit akses atau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal akan mendapatkan dana lebih afirmatif dan lebih besar dari wilayah lainnya. Jadi ada 4 pokok kebijakan yang akan diluncurkan hari ini. Yang pertama adalah nilai satuan biaya BOP PAUD itu yang tadinya semua sekolah per anaknya mendapatkan sama, sekarang bervariasi. Tergantung daerah-daerah yang lebih terpencil, daerah-daerah di 3T, daerah-daerah yang lebih sulit diakses, itu akan mendapatkan dana yang lebih afirmatif, lebih besar dari yang lainnya. Dan yang kedua, penyalurannya sekali lagi langsung dilakukan kepada rekening sekolah, biar lebih cepat lagi, lebih efisien, dan tidak perlu orang tua dan guru-guru dan sekolah nalangin dulu. Dan yang ketiga adalah penggunaan daripada BOP PAUD dan juga BOP kesetaraan itu jauh lebih fleksibel. Jauh lebih fleksibel, tidak disekat-sekat lagi. Kita berikan kemerdekaan kepada setiap kepala sekolahnya untuk mengalokasi sesuai kebutuhan. Dan keempat adalah digitalisasi daripada perencanaan dan pelaporan dana BOS, ya, menggunakan Arkas sebagai aplikasi tunggal. Ini adalah untuk memastikan bahwa administrasi keuangan kita lebih digitize, lebih automated. Senada dengan penyaluran dana bantuan operasional pendidikan PAUD dan pendidikan kesetaraan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penyaluran dana tersebut akan disalurkan langsung ke rekening sekolah. Langkah ini dilakukan untuk memutus birokrasi dan mempercepat penyaluran anggaran BOP, PAUD, dan kesetaraan. Setelah suksesnya terobosan terkait kebijakan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah sejak 2020, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi kembali mengakselerasi dan meningkatkan pendanaan satuan pendidikan dalam program Merdeka Belajar episode 16. Kementerian Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, dalam kolaborasinya dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Dalam Negeri, penyaluran dana bantuan operasional penyelenggara pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan akan disalurkan langsung ke rekening sekolah. Langkah ini dilakukan untuk memutus birokrasi dan mempercepat penyaluran anggaran BOP PAUD dan kesetaraannya. Sri Mulyani berharap dengan adanya pemotongan alur birokrasi dan kompleksitasnya, maka anggaran pendidikan yang sangat besar di APBN benar-benar akan dapat dirasakan secara langsung manfaatnya oleh murid. Kami bersama-sama Kementerian Dikbudristek dan Kemendagri berkolaborasi di dalam melakukan reform anggaran dan eksekusinya. Yang kita lakukan adalah melakukan integrasi sistem informasi pengelolaan dana bantuan operasi sekolah. Ini sangat penting sebagai tidak hanya akuntabilitas, tapi juga akan melihat bagaimana efektivitas anggaran APBN yang diberikan langsung kepada sekolah dan seharusnya dinikmati langsung oleh pendidik maupun anak-anak kita.
ini adalah kehadiran negara yang sangat penting. Oleh karena itu, simplifikasi birokrasi menjadi sangat penting. Bagaimana kita bisa melihat BOS bisa tepat sasaran, akuntabel, dan betul-betul memberikan dukungan bagi reformasi pendidikan di tingkat sekolah. Integrasi sistem informasi pengelolaan dana bantuan operasi sekolah atau BOS juga di dalam rangka untuk membangun agenda Satu Data Indonesia yang telah diatur dalam Perpres 39 tahun 2019 di dalam rangka untuk mempercepat juga penyampaian dana bantuan khususnya kepada satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional. Reform dalam penganggaran BOS juga ditujukan agar transfer BOS selalu tepat waktu dan memberikan kepastian kepada pengelola sekolah. Perbaikan tata kelola pengaduan masyarakat yang semakin efektif dan seefisien terus digalakkan oleh pemerintah. Kolaborasi dan sinergi antara kementerian pada pengelolaan sistem SP4N Lapor menjadi salah satu wujud konkret perbaikan tersebut. Untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan pelaporan pelayanan publik dan mempermudah fasilitas pelayanan publik dalam menerima laporan, Kementerian Pan-RB saat ini semakin menyempurnakan program SP4N Lapor. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB Diah Natalisa mengungkapkan, SP4N Lapor merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dengan menggunakan aplikasi lapor, layanan aspirasi, dan pengaduan rakyat. Tujuannya dari program SP4N Lapor ini adalah agar pengelola dapat mengelola pengaduan secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, dan terkoordinasi. SP4N Lapor telah ditetapkan sebagai aplikasi umum bidang pengelolaan pengaduan publik. Keunggulannya adalah tidak ada penolakan terhadap pengaduan, 658 instansi pemerintah, 34 kementerian, 100 lembaga, dan 424 pemerintah daerah. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, rekan ASN, sahabat lapor dimanapun berada, untuk bisa berpartisipasi dalam pengawasan dan perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Mari kita manfaatkan aplikasi SP4N Lapor melalui kanal-kanal yang sudah tersedia. Bersama kita wujudkan SP4N Lapor yang mudah, terpadu, dan juga tuntas. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik. Pemirsa, berita selanjutnya akan hadir setelah jeda pariwara berikut. Tetap di Kominfo Newsroom.